saya mau proses rekaman single kedua, anjay. Single kedua dan ya semoga insya Allah nanti hasilnya maksimal, terus bisa menghasilkan sebuah karya yang nantinya disenangi masyarakat atau dicintai masyarakat. Lalu apa ceritain? Nanti spoiler, nggak penasaran. Ya intinya ini cerita tentang perasaan saya yang sedang berbunga, anjay. Sedang ya bisa dibilang kasmaran lah gitu, tentang lagu-lagu kasmaran. Cuma tetap saya kan emang suka lagu yang pop melo gitu, jadi ya nggak jauh-jauh genre dengan lagu pop melo gitulah. Lagunya siapa nih? Lagu pertama saya yang penciptanya Bang Tengku Syafiq. Ini bayar ya 20.000 ya. Isin gua pulsa, gua bawa nama lu nih. Pal gue mana nih orangnya? Oh, sana. Lagu kedua saya ini yang penciptanya Mario Kacang. Jadi ini ini ada anak track komposer di sini. Anak track komposer itu mereka kan hitsmaker di mana mereka ini juga punya lagu-lagu sendiri kan yang udah hits, dan akhirnya mereka membentuk band sendiri. Nah, saya insya Allah bakal siapin 3 lagu. Nah, itu ganti-gantian tuh insya Allah. Jadi yang pertama Bang Tengku Syafiq, personil track komposer. Yang kedua Bang Mario Kacang yang dikasih kesempatan untuk ngasih saya lagu. Dan nanti mungkin lagu ketiga personil satu laginya nih yang bakal ngasih saya lagu. Bedanya dengan single yang pertama mungkin apa jauh apa mirip-mirip musiknya? Kalau secara musik ya hampir mirip, tapi secara taste lebih ke ini kayak lagu ini lebih ke kasmaran gitu. Kalau kemarin kan lebih ke mengikhlaskan ceritanya. Jadi makin fokus nih ke nyanyi apa gimana? Ya, saya sih mas kan orangnya nggak punya batasan dalam hidup saya. Saya ingin terus belajar, berkarya, apapun itu. Dan kebetulan ada kesempatan saya buat nyanyi, saya bakal fokusin juga. Saya tetap belajar juga, saya tetap vokal. Dan kebetulan ada host, saya tetap belajar. Cuma bedanya kalau untuk vokal sendiri kan saya harus punya good vibe. Kalau host, saya lebih ke belajar di lapangan lah gitu, nyerap ilmu dari senior saya. Tapi banyak yang bilang memanfaatkan momen juga nggak sih? Saya bisa bilang sih memaksimalkan momen ya. Kebetulan ini kan momen langka, dan kebetulan saya bisa mewujudkan cita-cita saya dulu. Dimana saya dulu saya pengen jadi sosok entertainer sejati. Saya pengen saat itu bukan cuma hanya untuk berakting. Entertainer itu luas, banyak ada host, komedi, penyanyi, acting, dan alhamdulillah saya udah ngerasakan 3 dari salah satunya, dan mungkin suatu saat saya bisa nyoba jadi komedian, nggak tahu. Berarti pengen walaupun saya nggak lucu. Berarti pengen bisa dibilang biar bisa dibilang multi talenta ya gitu. Saya nggak berharap untuk dibilang orang multi talenta, tapi lebih ke apa ya? Saya anaknya emang selalu pengen belajar. Untuk musiknya saya dulu buta musik, tapi berhubung pandemi kemarin saya coba belajar musik, saya belajar gitar, saya belajar keyboard, dan memang saya anaknya begitu gitu. Dan kebetulan saat ini saya ada kesempatan, ada chance, ya udah saya ambil gitu. Berarti boleh dibilang lu bermusik sendiri secara instan ya, baru sekarang lu mulai belajar untuk belajar musiknya ya. Untuk belajar musiknya, tapi untuk vokal ya gue sering nyanyi di kamar mandi sih. Siapa yang mendorong artinya sehingga lu pengen deh tuh bernyanyi nih sekarang nih gitu? Siapa? Ada seorang atau emang lu pengen lu sendiri? Jadi gue duluan emang anaknya senang nyanyi gitu. Ya istilahnya nyanyi kamar mandi gitu kan. Ya udah, terus kebetulan kemarin momen trending pertama di mana gue orang ngasih melekatkan nama gue, image gue sad boy gitu, lalu gue dikasih tawaran, diajakin gitu, untuk punya single sendiri oleh Bang Tengku Syafiq ini. Lalu beliau ngajak, ayo dong buat bikin lagu kita Bilar, lagu yang kayak menceritakan tentang Bilar gitu. Dan setelah gue denger, gue tertarik. Awalnya gue juga nggak pede, awalnya. Gue ngerasa waduh mampu gak suara gue, dan gue takut kuping orang sakit gitu dengan suara gue. Tapi setelah gue tes vokal, gue tes nada sebentar, wah ternyata suara gue nggak buruk-buruk amat gitu, cuma jelek doang gitu. Jadi ya setelah gue denger lagu, gue tertarik, wah ayo bang
kita ambil nih, aku mau deh single pertama nih, mudah-mudahan singlenya bagus, singlenya bisa disukai banyak orang, dan alhamdulillah single saya sempat trending ya, alhamdulillah gitu. Tapi ini Dan akhirnya saya ketagihan karena saya udah kecemplung nih, saya ketagihan, waduh ternyata nyanyi tuh enak gitu, maksudnya ya saya bisa menambah pengalaman saya di luar acting gitu kan. Jadi gimana support dan dukungan dari Lesti, ada juga arahan atau segala macam dari Lesti tentang single yang kedua ini? Belum ada komentar sih, soalnya saya baru sempat dengerin itu sekali doang ke Lesti, jadi ya cuma responnya Lesti bilang bagus kak lagunya kok kan gitu. Untuk mengkomentarin tentang pria lagu ini juga belum untuk mau komentar atau kritik soal lagu ini juga belum ada Lesti. Tapi biasa anaknya kayak sering kayak ketika nyanyi nyantai, kita nyanyi bareng, sering kasih masukan lah Lesti gitu, kak harusnya gini, ngambil nadanya segala macam gitu. Bang, lagunya tentang asmaran, mungkin mencerminkan lu kan Iya, tadi. kayak kisah Nah nyata, itu nggak sih? Bisa aja lu. lagi kasmaran sama siapa sih? Iya. Gue lagi apa ya? Bukan lagu ini kan nggak harus relate dengan penyanyi ya kan gitu. Itulah ya, kebetulan emang lagunya bagus, yang kebetulan menceritakan tentang perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta gitu. Itu. Tapi agak mirip kan sama Kisah cinta, keadaan kisah kehidupan lu pribadi. sekarang. kemarin mengikhlaskan yang pertama, sekarang lebih Iya, kayak perjalanan pribadi gitu. Ya kebetulan aja lagunya seperti itu genrenya, dan liriknya menceritakan kayak gitu. yang ketiga ada menikah gitu, mungkin kan Next single-nya gitu. Bisa baik. Ya nggak tahu, mungkin aja kan. Aminin aja. Ya, segala sesuatu yang baik-baik itu diaminin aja. Oke. Ki, Lesti udah. Lagu ketiga menikah, lagu keempat nikah lagi gitu ya. Waduh. Emang mau? Jangan sampai. Ki, Lesti udah sembuh, udah ngeliat belum? Udah jenguk. Kondisinya? Hah? Kondisinya mungkin lu bisa gambarin seperti apa? Alhamdulillah kondisinya udah baik, udah fit, udah bisa beraktivitas seperti semula. Bahkan kita kemarin sempat syuting barengan juga. Dan ya udah aman seperti Lesti yang sebelumnya gitu. Ada dari lu ada wejangan nggak sih? Maksudnya dia kan punya penyakit lambung gitu. Ya, Biar kedepannya nggak terulang lagi. Ya pasti supaya saya ngomong gini nih, supaya saya jawab gini nih pasti. Ya Lesti jangan lupa telat makan ya. Waduh nanti digoreng tuh. Lesti perhatiin banget Lesti. Ya pastilah, karena Lesti kan emang jarang makan kan anaknya. Maksudnya suka nggak teratur gitu makannya. Ya saya sebagai orang terdekat, ya saya selalu kasih tahu dia jangan lupa makan ya gitu, supaya nggak sakit lagi, supaya asam lambungnya nggak kambuh, supaya bisa beraktivitas gitu. Itu setiap saat lo ingetin seperti itu nggak lewat WhatsApp kah atau gimana gitu atau gimana? Ya, Pas saat ketemu doang atau? Pas ketemu doang kan emang kita sering bareng mas, kita sering bareng, ketemu di lokasi saya ingetin buat makan. Tapi sebenarnya proyek apa lagi yang bareng sih, kan udah nyanyi udah, konser udah, ada pembawa acara juga udah, apalagi nih? Saat ini sih belum ada next project ya, mudah-mudahan aja nanti ada kabar baik buat kalian, kita bakal ada project. Tapi saat ini saya belum bisa bilang karena belum pasti gitu, masih tentatif. Berbeda dari yang kemarin, berarti ada baru lagi? Ada yang baru lagi. Apa mungkin? Nyanyi bareng atau apa? Ntar dulu kan belum pasti. Sesuatu yang belum pasti itu nggak boleh dibilang, ntar nggak jadi loh. Pemali ya. Pemali. Doain aja yang baik-baik. Doain aja mudah-mudahan segera. Kalau udah fix pasti nanti bakal saya kasih tahu ke teman-teman semuanya. Kemarin kita sempat ke Bandung terus main ke rumahnya Lesti atau Ya, gimana tadi sih? kita tahu. Nah itu gimana, bener nggak sih? Iya. Ya kemarin kita emang ya, jadi kebetulan keluarga saya lagi di Jakarta kan, dan ada libur 2 hari, jadi kita sempetin untuk jalan-jalan ke Bandung, refreshing lah itu, jalan-jalan.
Nah, respon dari orang tuanya Lesti sejauh ini seperti apa dan sudah ada titik terangkah ke arah Nanya kedepannya? respon mulu kan, berkali-kali dibilang respon orang tua tuh saya senang Lesti, karena Lesti emang anaknya bisa bawa diri gitu, bisa ngambil hati orang tua saya, emang anaknya baik ke siapa aja kan. Bang, kalau gue liat-liat makin dekat sama keluarga Lesti nih, apalagi bokapnya, ayah Lesti. Itu gimana sih? Ya biasa aja, saya selalu bersikap baik ke siapapun, saya selalu apa namanya, kalau emang ya kebetulan emang orang tuanya juga sangat welcome kan, jadi ya nyambung aja gitu, kita bercanda, kita ngobrol gitu. Tanggapan sedikit soal Anjay ini, jadi makin viral. Bahkan sekarang nggak cuma anak hiburan aja ngambil, tapi news juga. Bahkan sampai ke instansi pemerintahan KPAI. Lalu gimana tanggapannya? Ya ini apa ya? Ini sesuatu yang nggak saya sangka-sangka ya, karena ini awalnya biasa aja sebenarnya, biasa aja. Ketika saya ini awalnya ungkapan spontanitas kekaguman saya ketika saya nyanyi dangdut gitu, saya nggak pernah nyanyi dangdut. Tiba-tiba sama Rizky bilang nggak pernah nyanyi dangdut nih kan, terus saya seneng, asal juga tuh Anjay, saya bilang. Adem ayem aja tadinya kan, adem ayem, nyantai, udah orang-orang pada seneng, seru gitu kan, viral. Lalu ada satu orang yang kayak ya menggoreng-goreng lah kata Anjay nih, menggoreng-goreng dengan alasan mengedukasi segala macam, berusaha mengedukasi orang. Maksud saya kalau dia emang pengen mengedukasi orang, harusnya dia mengedukasi saya dulu langsung gitu, nggak usah ke media, edukasi saya dulu langsung dan tunjukin di kamus besar bahasa Indonesia apa artinya, ada nggak arti kata Anjay gitu, dulu langsung, dan tunjukin di kamus besar bahasa Indonesia apa artinya, ada nggak arti kata Anjay gitu. Nggak ada, saya juga cek di KBBI itu nggak ada arti kata Anjay. Itu tuh cuma slang, cuma kayak suatu apa ya, kayak kata gaul gitu, kata gaul yang akhirnya dibesar-besarkan, rame sampai ke lembaga instansi pemerintahan gitu. Ya tapi saat ini sejauh ini saya belum ada dapat teguran apapun gitu. Ya udah, saya los aja gitu, santai aja gitu. Karena itu juga tergantung maksud dari ketika lo ngomong itu kan maksudnya itu nggak boleh itu kalau itu menghina orang lain, sementara lo sendiri waktu itu lebih ke kekaguman gitu. Iya, itu kan termasuk perspektif masing-masing ya, sudut pandang masing-masing. Dan saya tujuannya juga nggak ada niat untuk memaki gitu kan. Dan setahu saya dari dulu saya lahir sampai usia saya sekarang gitu, belum pernah ada orang memaki, marah-marahin orang dengan kata, "Weh, Anjay lu." Belum ada. Sebenarnya itu belum ada. Dan nggak bakal takut juga sih orang kalau dimaki dengan kata kayak gitu. Saya kalau misalkan ada orang di jalan nggak kenal sama saya, terus bilang, Bilar, Anjay lu, saya malah ketawa, nyengir saya, nggak tersinggung sama sekali saya. Ya ini, ya saya nganggap kayak ya udahlah, ya mungkin dia ingin ya berusaha menggoreng-goreng lah gitu. Tapi sejauh ini sih belum ada teguran, belum ada hal-hal yang kayak dari misalnya lembaga menegur saya, itu nggak ada, belum ada saat ini. Lo tapi tahu nggak lo disupport sama Kaseto soal kata Anjay itu, tapi oleh Aris Merdeka Sirait dari Komnas Anak justru kontra dengan ada kata jargon Anjay itu. Jadi dua lembaga anak ini yang pro dan kontra. Tanggapan lo? Ya pasti ini sesuatu hal yang tadinya biasa aja sebenarnya, tapi karena digiring-giring, digoreng-goreng, ini jadi sesuatu hal yang pro kontra jadinya, sesuatu yang sedikit kontroversi. Tapi ya saya tekankan bahwa tujuan saya saat itu suatu spontanitas dan akhirnya viral. Bukan saya sengaja juga viral karena orang lain juga senang. Tapi ya, dan ini cuma bahasa gaul, bahasa sehari-hari gitu. Ya maksud saya, ya ini kan apa namanya, suatu kewajaran gitu, kita ngobrol sehari-hari, ada bahasa gaul, bahasa slang segala macam. Tapi ya saya
tapi dengan seiring ramenya gencarnya begini, menurut mereka anak-anak, takutnya anak-anak nanti menggunakan kata-kata itu. Ya saya bisa bilang sekarang, maksudnya itu menurut saya nggak masalah sejauh ini. Kata itu nggak masalah, karena juga nggak ada unsur kata kasar. Dan di KBBI juga, setahu saya, maaf kalau saya salah, koreksi kalau saya salah, setahu saya itu nggak ada katanya. Yang ada adalah bahasa Sanskerta, bahasa tertua di Indonesia. Anjay ada katanya, arti kata anjay itu ada, artinya kalau nggak salah tak terkalahkan. Tapi ya buat orang tua di rumah, buat yang punya anak kecil, ya sebaiknya jangan lebih ngarahin anaknya supaya tidak menggunakan kata anjay lah gitu. Lutfi dapat keuntungan nih dari ramenya jargon anjay ini, dia dapat endorse banyak, IG-nya nggak tahu juga sih, tapi pada akhirnya dia mendapatkan keuntungan, endorse banyak, IG-nya jadi 150 juta yang pengunjungnya. Gimana tanggapan? Cuma satu pertanyaan lagi aja ya. Ya dari awal kan emang saya saya nggak pernah mempermasalahkan ketika ada orang yang ibaratnya orang, kalau bahasa saya sendiri saya nggak bilang pansos ya, saya bilang berbagi keberkahan. Orang lain mungkin pansos sama saya, banyak orang ada yang misalkan konten kreator bawa nama saya Bilar dan Nesti misalkan segala macam bla 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 bla, yang sesuatu itu menceritakan tentang saya yang sebenarnya nggak keluar dari mulut saya nggak pernah mempermasalahkan itu selagi nggak menyentuh saya secara langsung gitu. Saya nggak pernah mempermasalahkan. Mas Lutfi itu bisa dibilang bisa dibilang berbagi keberkahan. Saya berbagi keberkahan sama Lutfi, walaupun mungkin cara Lutfi itu salah gitu, sehingga menggiring opini, menggiring orang, dan membuat kisruh lah ibaratnya. Jadi banyak pro kontra nih katanya ini, walaupun tapi yang saya bilang saya nggak pernah mempermasalahkan statement Lutfi segala macam bla 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 bla. Karena karena saya saya serahin kepada orang-orang, netizen itu udah pintar, udah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jelek. Ya selagi nggak menyentuh saya secara langsung saya nggak masalah. Bang, Tapi lu sendiri udah pernah ketemu Lutfi? Belum pernah. Bang, soal postingan manajer lu udah lama banget nggak ketemu Lutfi. Apa? Soal postingan manajer lu katanya lu nggak bisa diwawancara selain salah satu grup media, itu gimana sih? Mungkin Bukan nggak bisa sebenarnya, itu kayak itu karena kebetulan gini, jadi banyak media yang ngambil cuplikan video-video saya gitu, memakai konten kita gitu untuk diberitain gitu. Ya secara langsung itu kan merugikan kita tanpa izin kita soalnya gitu. Kalau saya nggak pernah kok, saya ketika ada media yang usah meliput saya, Mas saya nggak mau Mas, pergi sana, saya nggak pernah kok. Kalaupun saya lagi sibuk, lagi nggak bisa, saya selalu bilang, Mas hari ini saya nggak bisa full, kita ganti ke next day ya, lain waktu ya, nanti kita kumpulin aja bareng-bareng. Karena saya nggak pernah nolak media kok untuk meliput saya gitu. Oke. Tapi dari postingan itu Bang, akhirnya netizen banyak yang menyimpulkan kayak, oh lu lagi di atas jadi sombong ya gitu. Nah itu gimana sih? Iya, sebenarnya saya pribadi sih nggak tahu. Saya baca, saya tahu itu ketika dia ke Lambitura, ya saya sempat bukan menegur sih, lebih ke discuss ke manajer saya, Bang, apa sebaiknya nggak usah pakai kata-kata gini Bang. Jadi yang membuat nanti orang sebenarnya tujuan kita untuk ngasih tahu nih kalau bahwa kita bisa dibilang dirugikan karena konten kita diambil segala macam kan. Yang sementara kita tuh nggak diliput langsung gitu. Dan kita ditegur sebenarnya sama pihak PH karena ya udah kita karena setelah ditegur itu manajernya saya buat statement kayak gitu. Tapi saya sempat bilang ya udah Bang, nggak usah pakai kata-kata kayak gitu, nanti membuat opini orang, opini masyarakat bahwa wah si Rizky Bilar bla 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 bla. Sebenarnya kan nggak begitu. Sampai ada yang bilang, netizen bilang, lu cuman numpang tenar doang sama Lesti. Itu sampai kayak gitu Bang, mungkin tanggapan lu seperti apa sih? Dibilang numpang tenar, seperti yang saya bilang tadi, itu segala ada juga yang bilang settingan gitu kan. Ya itu saya bilang itu skenario Allah, itu settingan Allah buat kita. Dimana saat itu saya kalian bayangin, saya nggak pernah ikut acara talk show. Kalian bisa cari di YouTube Rizky Bilar talk show, cuma sekali di tahun 2018 kalau nggak salah.
dan saya nggak pernah nerima talk show sama sekali. Saya nggak suka saya di talk show, jarang, nggak pernah, saya nggak pernah di talk show. Lalu entah kenapa saat di acara Om Tukul, hati saya tergerak tuh, waduh, saya tuh sempat nolak saat itu, tapi hati saya tergerak, waduh, ya udah deh, okein aja deh gitu. Dan akhirnya saya okein, ketemu sama Lesti, dan alhamdulillah ternyata Allah yang menggerakkan hati saya, karena itu garis tangan yang memang skenario Allah, akhirnya saya bisa viral, bisa trending dengan Lesti. Dan kalau saya dibilang ini pantas sama Lesti, sebenarnya enggak. Lesti juga mendapat berkah juga dengan ketemu saya, dan saya juga pun ngerasa saya juga mengakuin kok kalau Lesti, saya dengan ketemu Lesti ngebuat karir saya lebih bagus. Tapi Lesti juga begitu, kita sama-sama kok saling mendompleng. Lesti yang fansnya yang tadinya hanya mungkin fans yang dangdut gitu kan, sekarang udah banyak fans yang dari sinetron gitu. Begitu juga dengan saya yang tadi cuma mungkin orang-orang yang nonton sinetron, lalu sekarang banyak orang. Dan ada juga yang saya tahu yang enggak mengikutin kita berdua tadinya gitu, sekarang mulai mengikutin kita, mulai seneng dengan kita, mulai mengidolakan kita. Dan itu satu keberkahan yang alhamdulillah nggak saya sangka juga tadinya. Dan kalau dibilang saya numpang tenar, saya juga punya karya gitu. Saya punya karya. Saya syuting dari 2014. Dan itu bukan waktu yang sebentar bisa dibilang. Jadi ya saya sempat syuting, saya sempat karya. Bukan tiba-tiba Rizky Bilar yang nggak dikenal sama sekali, yang bukan siapa-siapa, yang nggak punya karya, ketemu sama Lesti terus naik. Nggak gitu. Saya punya karya. Alhamdulillah saya punya fans sendiri. Dan akhirnya kebetulan bersatu dan menjadi sebuah dukungan yang luar biasa dari orang-orang, dan terutama para fans kita, yaitu Leslar gitu kan. Bang, berkahnya apa aja mungkin selain follower naik terus fans bertambah banyak, apa mungkin dari segi apakah pendapatan terus jadi job bertambah, atau apa mungkin berkahnya yang lu rasain? Iya, alhamdulillah sih, kayak misalkan mungkin yang tadinya saya nggak nge-host gitu, saya dikasih kesempatan buat nge-host bareng Lesti gitu. Dan ya bisa dibilang iya, kita saling ibaratnya saling dompleng lah gitu. Dan saya sendiri dan keberkahan itu sebenarnya nih Tuhan ngasih keberkahan buat saya, tapi orang-orang kan juga ikut menumpang nih saat ini, orang-orang sekitar saya, dan saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Jadi saya aja nggak pernah lo bilang orang pansos sama saya. Banyak loh orang yang pansos sama saya, teman-teman saya, ibarat ya. Tapi sih nggak pernah mereka bilang wah lu pansos lo, nggak pernah. Ya udah yuk kita berbagi keberkahan. Kebetulan gue saat ini lagi naik, orang banyak yang suka sama saya, kita bikin konten bareng, ayo nggak apa-apa gitu. Nanti ya dan alhamdulillah mereka juga ikut keangkat tuh subscribernya, viewersnya segala macam, dan terutama saya gitu. Tapi lu jadi hati-hati nggak sih, mungkin kan jadi pusat perhatian masyarakat di publik dari sikap lu terus tingkah laku lu, jadi jaga nggak sih? Ya itu bisa dibilang saat ini apa ya, gue tuh tadi emang anaknya yang petakilan ya, suka bercanda, kalau ngomong tuh nyeplos aja kan. Tapi sering berjalan waktu kayak gue mulai sadar gitu, dengan gue sekarang menjadi sorotan publik, gue harus kasih contoh yang baik juga buat masyarakat. Dan gue tetap bakal jadi pribadi Rizky Bilar yang bercanda, tapi mungkin dengan ada batasan-batasan atau dengan di filter lah cara-cara gue gitu. Oke. Sip. Ya. Terima kasih.